Apa kabar Pak Budi Setiawan? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Sehat. Sudah lama tidak ke Bandung atau bolak-balik Bandung? Saya kebetulan rumah di Bandung. Rumah di Bandung ya? Yaitu di Ciwaruga, Ciwaruga. DPRD. Daerah Bandung Utara. Dari Bandung dari Geger Kalong naik atas masuk ke Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat. Betul. Jadi orang pelosok Bapak itu sepertinya. Betul. Tapi dekat perbatasan Perbatasannya. dengan Sukasari. Kita Sukasari. Jadi perbatasan dua negara lah di situ Iya, ya Pak ya. karena kebetulan saya dulu tahun 2006 saya menjabat Kapolres Bandung Barat. Nah, saya dengar begitu ya. Selain itu juga pernah di Sumedang. Nah, setelah dari Sumedang, Dari Sumedang saya sebagai Kabid Propam Polda Banten. Nah, dari Kabid Polda Banten saya ditarik ke Mabes sebagai Kasubdit Politik by Intelkam Polri. ya. Nah, setelah itu sebagai Kabag Deteksi dan sebagai Karo Multimedia Divisi Humas Polri. Waduh. Terakhir saya sebagai Widya Suara atau dosen Sespati Polri di Itu terakhir Sespati sebagai Palembang. dosen ya. Siap. Jadi pensiun itu sebagai dosen. Dosen untuk mentransfer ilmu-ilmu yang ada ke adik-adik. Tahun berapa Pak terakhir? Tahun 2021. Nah, ini kan menarik Pak ya. Bapak latar belakang polisi, Betul. ya kan? Siap. Ada pasti orang bertanya, nah, yang jadi ketua KONI Jabar nih, apa punya latar belakang dunia olahraga atau bagaimana? Jadi kebetulan mungkin bukan hanya saya. Kalau dulu kan Akabri. Ya, Akabri identik juga dengan olahraga. ya. Hampir olahraga semua kita pelajari. Oh, masih bersatu dulu ya Pak? Masih bersatu kita dan harus bersatu. Ya, bersatu. Jadi dasarnya juga kita emang olahraga. Bahkan mungkin plus, Ya. cuman tidak mahir, tidak untuk jadi juara. Ya, ya. Hanya untuk bisa, Ya. untuk mengenal. Nah, selanjutnya mungkin saya juga berpengalaman, ya rekan-rekan dari cabur, dari orang KONI, dari olahragawan, mungkin lihat-lihat IG saya. Nah, saya alhamdulillah dipercaya oleh pimpinan, yaitu membawa kontingen SEA Games ke Filipina. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2018 Oh. ke Filipina, yaitu saya sebagai CDR. CDM sebagai wakil ketua kontingen CDM, Ketuanya siapa waktu itu? Pak Hari Warga Negara. Pak Hari Warga Negara. Sekarang beliau sebagai ketua KOI. Koi. Sebagai ketua KOI, nah saya masih tetap berhubungan, berkolaborasi dengan beliau. Bahkan saya mau nyalakan ini pun minta petunjuk dan saran. Alhamdulillah beliau mendukung penuh. Dan kebetulan waktu saya Asian Games pun banyak berkomunikasi dengan KONI pusat, KONI daerah, dan khususnya lagi dengan Kemenpora. Ya. Jadi pengalaman saya rasanya ada di situ. Di olahraga. Nggak asing-asing amat. Jadi bukan sesuatu yang asing. Iya, bagi Ya. saya. Nah, rekan-rekan yang lain itu, Pak, main. Kenapa? Kan Bapak ada latar belakang. Oh iya juga ya. Gitu. Ya. Terata-ata teuing olahraga banyak-banyak tidak Betul. asing lah di situ ya. Ya. Kalau kegemaran olahraga Bapak apa nih? Apa nih? Yang lebih khusus nih? Saya nembak. Nembak, ya? Kadang dulu main bola. Hmm. Terus kebanyakan kalau di akabrinya saya tim lari, CC. Nah, cuman belum pernah jadi juara, emang langsung lulus SMA terus masuk akabri. Ya. Nah, apa yang mendorong Pak Budi ini kemudian punya keinginan, wah saya harus mencalonkan diri nih jadi ketua umum KONI Jabar. Kira-kira apa? Dorongan Nah, apa? di situ dari rekan-rekan memberikan masukan ke saya. Setelah saya itu juga sadar, oh iya, saya punya kalau punya tiket, punya tiket. Ya. Karena masukan dari rekan-rekan itu ya tadi pengalaman di olahraga, alhamdulillah saya udah tingkat internasional. Nah, karena puncak-puncaknya mungkin pertandingan atau pesta olahraga tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional pun puncaknya kan ke tingkat internasional. Ya. Misalnya ASEAN Games, dan mungkin kalau pertandingan SEA Games itu mungkin merupakan idola. Nah, saya udah dari situ, bahkan di kertek saya, kita mungkin kalau bisa Jawa Barat lebih banyak mengirim kontingen atau cabur-cabur. Iya. Nah itu. Terus juga
ya saya lihat di media, Mhm. wah ada masalah sedikit runyem itu masalah anggaran. Anggaran. Banyak yang mau mendukung saya itu kan, aduh, wah gimana nih kami, jangankan cukup gitu loh, pas aja enggak. Nah, kebetulan saya sebagai adik kandung dari Brigjen TNI Purnawirawan Taufik Hidayat, Ya. saya sebagai adik kandung, Ketua DPRD Jawa Barat. ketua DPD Jawa Barat. Ya. Nah, saya juga akhirnya menghadap ke beliau. Saya menyampaikan bahwa saya dari rekan-rekan dicalonkan dan saya siap, mohon dukungannya, mohon izin, dan alhamdulillah dari kakak saya Brigjen TNI Purnawirawan Taufik Hidayat sebagai ketua DPRD sangat mendukung. Sangat, oh itu bagus. Nah, saya dukung. Itu merupakan pengabdian. Jadi dengan kata lain, kalau Bapak misalnya terpilih menjadi Ketua Umum KONI Jabar, itu bisa mempermudah persoalan anggaran. Insya Allah. Anggaran untuk pembinaan olahraga di Jadi Jawa Barat. bukan KKN ya, bukan KKN. Mungkin kalau adiknya kan mungkin lebih percaya dan lebih gampang komunikasinya. Ya. Pikiran dari saya dan dari teman-teman mungkin bisa di mana aja gitu kan. Memang Bapak melihat sekarang anggaran untuk pembinaan olahraga di Jawa Barat memang tidak atau belum memadai. Nah itu dari rekan-rekan, karena saya juga nggak tahu percaya dari rekan-rekan itu yang biasa katanya 350 M, nah saat ini itu 178. Turun ya. Turun, sangat turun. Bahkan mungkin dengan situasi gini malah harusnya naik. Nah itu pun saya sampaikan ke kakak, bahkan itu kakak saya tahu persis. Nah, belum nyampaikan itu dia udah, oh iya, tapi kan saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa mungkin ya dari tim atau dari panitia mungkin tidak ada yang menyampaikan, atau mungkin kurang komunikatif. Saya tidak bisa menyalahkan itu. Ya mungkin ada sesuatu. Ya saya jangankan sudah jadi, sudah terpilih, belum terpilih, saya ingin itu karena bukan materialistis, karena itu suatu yang keharusan. Kalau kita hitung-hitung mungkin kayak pertandingan berapa latihan itu kan bukan seminggu 2 minggu, bisa tahun mempersiapkan kader itu. Nah itu kan perlu biaya. Tapi kalau biaya dari atletnya sendiri atau cabur ya kewalahan juga. Nah, karena dia konsentrasinya ke olahraga, jangan sampai olahraga sampai sambil nyangkul malah rusak. Ngajegang. Betul. Nah, bagaimana sekarang Bapak melihat dunia perolahragaan, dunia olahraga di Jawa Barat hari ini, Pak? Ya kalau saya melihat dari awal-awal ya, setelah saya akan mencalonkan, karena ada informasi ada gini, saya akhirnya ke belakang, oh iya, dulu mungkin ada kejadian, bahkan tingkat dunia, atau mungkin ada yang tingkat PON Papua, padahal dia membawa emas, suatu kebanggaan, ya banggaan bagi dirinya, keluarga, daerah, bangsa. Nah, kalau nggak salah dari Ciamis sampai pulang pun pakai angkot oper-operan. Untung dulu katanya ada aparat ya yang bantu. Nah itu pun saya tersentuh. Ya juga ya, tidak bisa dielak. Bahkan kalau saya mungkin yang emas-emas pun kumpulkan dulu mungkin di Bandung, di keliling-keliling, saya sodorkan mungkin kepada pimpinan tertinggi di Jawa Barat, yaitu mungkin Bapak Gubernur, inilah putra Bapak, gitu loh. Akhirnya mungkin mau nggak mau kan, kalau mungkin disentuh gitu, pastilah ngasih cecepan, ngasih bonus lagi. Bonus lah. Mungkin yang bonusnya pun mungkin luar biasa, karena itu akan membawa juga daerah provinsi, membawa juga daerah kabupaten kota, dan membawa juga terhadap ya pejabatnya juga. Karena bisa kita menjual siapa dulu gubernurnya, siapa dulu bupatinya, siapa dulu wali kotanya. Tapi kalau saya kan tidak. Yang salah siapa? Saya tidak mau menyalahkan ini, tapi kedepannya kita berkolaborasi dengan pejabat pemerintah, dengan mungkin BUMN, dengan perusahaan-perusahaan, dengan masyarakat lainnya. Kita bantu, kita dukung itu. Nah,
caranya kita memperkenalkan juga seperti ada pesta, namanya pun pesta olahraga Provinsi Jawa Barat. Semua masyarakat Jawa Barat harusnya tahu, bahkan di luar Jawa Barat harusnya tahu. Seperti kita SEA Games, contohnya aja mungkin G20 sampai ke pelosok-pelosok pun ada tempel. Nah, kalau saya karena kebetulan latar belakang saya sebagai karum multimedia di bidang media, kenapa nggak dipublikasikan secara lebih luas? Secara lebih luas, mungkin dipublikasikan di TV, radio, di media-media lain, media sosial, bahkan mungkin baligo dipasang-pasang sehingga masyarakat tahu apa pengusaha nggak tersentuh dengan itu. Mungkin saya bantu ininya, saya bantu ininya. Saya kalau ada emas, saya tolong ini. Tapi kalau nggak tahu kan nggak tahu. Gitu loh. Nggak usah lah kita nyapir, minta-minta. Biarkan kita sentuh. Itu harapan saya ke depan. Seandainya saya terpilih sebagai Ketua KONI Jawa Barat. Nah, kita kan tidak terlepas kalau berbicara soal KONI, berbicara tentang olahraga, ya kan? Nah kan Jawa Barat itu sudah 2 kali berturut-turut menjuarai PON ya. Ini kan sebuah kasta tertinggi di olahraga nasional. Dan tentu ketua yang lama ini sudah memberikan satu peta jalan, sudah memberikan satu ukuran atau standar ya tentang prestasi kita dengan bukti 2 kali berturut-turut jadi juara PON. Nah kira-kira apa Bapak capaian-capaian yang ingin ditingkatkan oleh Pak Budi ini nanti? Nah, justru di sini saya ya selama tadi pun tidak akan menyalahkan siapa yang salah. Nah, tapi seperti misalnya ketua lama baik, bahkan mungkin saya sebagai panutan atau mungkin bahkan dijadikan saya kalau beliaunya berkenan jadikan pembina kami, jadikan penasehat kami. Nah, begitu juga staf-stafnya, kepala-kepalanya yang baik akan saya pertahankan. Namun saya ingin merubah tuh sistem manajemennya, bukan orang per orangnya. Ada kelemahan di manajemen? Ya sepertinya itu. Ya karena kita bisa lihat kenapa, apa mungkin kurang koordinasi dengan pemerintah daerah, seperti tadi kolaborasi dengan pemerintah daerah, misalnya gubernur, wali kota, bupati, atau pengusaha, atau mungkin sukarelawan. Nah, itu kita sentuh, nggak usah maksa-maksa minta lah. Beliau misalnya kita tampilkan yang juara-juara, atau beliau pun mungkin kita kasarnya nih kalau saya ngomong-ngomong tuh, kalau perlu di depan kantor gubernur, depan wali kota, depan bupati, kita bikin banner atau baligo yang gede, yang nggak tersentuh gitu kan, gambar beliaunya di situ gitu kan. Nah, jadi saya sendiri betul karena puncaknya juga bukan hanya seperti pertandingan kemarin, bukan hanya untuk meraih kepuasan dengan PON tingkat provinsi Jawa Barat. Makanya saya mengharapkan nanti berkolaborasi kabupaten, kota, provinsi. Nah, itu benar kompak yang akan kita rebut itu untuk menjual atlet-atlet kita itu ke puncak. Bukan hanya tingkat PON, ke puncak tingkat internasional. Minimal ke tingkat nasional, itu yang kita harus mati-matian. Jadi jangan puas kita dapat juara umum, cabur-cabur itu sampai tingkat provinsi. Bahkan nanti mungkin cabur-cabur pun kalau udah tingkat nasional, tingkat internasional ya bergabung juga. Jadi satu. Nah, oleh karena tidak boleh ada saling bersaing negatif. Bersaing boleh. Tapi ya bagaimana dengan cara kita persaingan itu bisa diredam. Berikan pengertian yang bijaksana sehingga dipahami. Rencana saya mungkin kunjungi ya karena Jawa Barat kan 27 daerah kita kunjungi, kita lihat, kita apa, kita sentuh gitu. Oke, nah gini kan kalau berbicara soal prestasi tadi itu kan tidak lepas dari persoalan pembinaan terhadap atlet ya Pak ya. Nah Bapak sendiri bagaimana melihat pembinaan hari ini dan apa yang akan Bapak lakukan untuk pembinaan di masa mendatang? Jadi saya sendiri ya tidak mendetail sampai mengetahui pembinaan yang saat ini secara penuh. Ya secara ini, cuman saya baca-baca di media, terus informasi dari rekan-rekan. Nah yaitu tadi itu kenapa sih
pengen saya maju. Nah, ya saya niatnya yaitu dalam pembinaan atlet itu penuh terencana. Kan nanti ada staf-staf mungkin saya, kan ada ketua 1, ketua 2, itulah ahli-ahlinya. Nah saya satukan, penuh terencana.